Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf yang diamanahkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir sesuai dengan manhajiyah beliau, tatbiqan wa nadhran. Hari ini kita masuk nadhran, yaitu teori ilmu tajwid, pada halaman 50, ilmu tajwid. Bab besarnya ilmu tajwid. Fadhal Ustaz Bakar. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. علم التجويد. مبادئ علم التجويد. قال العلامة صبان: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. أولا اسمه علم التجويد. ثانيا تعريفه لغة التحسين. اصطلاحا علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. ثالثا موضوعه الكلمات القرآنية، وقيل الكلمات القرآنية والحديث والأول هو الراجح وعليه العمل. رابعا ثمرته صون اللسان عن اللحن عند قراءة القرآن. وأما تحقيق صون اللسان عن اللحن عند قراءة القرآن لإتقان التجويد فلابد بمعرفة 4 أشياء. أولا معرفة مخارج الحروف. ثانيا معرفة صفات الحروف. ثالثا معرفة الأحكام التي تنشأ عنها في التركيب. رابعا رياضة اللسان وكثرة التكرار. Tamam. Jadi ilmu tajwid, pada setiap ilmu itu mempunyai mabadi atau yang dasar, pondasi dasar daripada setiap ilmu itu ada 10. Yang dikatakan ilmu mencapai lengkap dia ada 10 isinya, ya, 10 pondasinya. Nanti disebut mabadi dasar pada ilmu. Atau ilmu dikatakan oleh Allamatus Sabban, Imam Sabban mengatakan inna mabadi kulli fannin 10. Setiap ilmu itu punya 10 pondasinya. Yang pertama, apa isinya? Yang pertama sekali al-haddu. Haddu ta'rifnya. Ta'rif itu definisi daripada ilmu. Maudhu' pembahasan ilmu tersebut. Thamarah hasil daripada ilmu tersebut. Fadluhu keutamaannya. Nisbahnya, ini nisbah ni ke mana? Ilmu syar'i kah dia atau bukan? Ya kan? Wadhi' siapa pencetusnya? Apa nama ilmu itu? Al-ismu. Wastimdad, dari mana diambil dasar ilmu ini? Hukumnya dari mana? Wal istimdad wa hukm dan apa hukumnya di dalam syariat Islam mempelajari ilmu ini? Yang gitu. Dan apa masalah-masalah di dalam pembahasan ilmu ini? 10 ini berkaitan semuanya. Wal ba'du bi ba'di tafa. Siapa yang menguasai 10 ini, maka insyaallah akan hadas syarafa, maka akan dapat satu kemuliaan dan kepahaman yang utuh di dalam satu-satu ilmu. Nama daripada ilmu ini ilmu tajwid. Ya. Definisinya Definisinya secara bahasa tahsin. Tahsin bermakna apa? Memperbaiki, menjaga,
Ya, apa yang sudah ada itu dijaga. Lalu apa namanya, memperbaiki, memperindah, itu masuk ke dalam, semuanya ke dalam tahsin. Istilahan, ilmu ini adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui cara pengucapan huruf Arab yang baik dan benar. Ilmu yu'rafu bihin nutqus sahih lil hurufil arabiyyah. Dengan ilmu tersebut kita mengetahui cara pengucapan huruf Arab yang benar. Bagaimana? Wa dzalika bima'rifati makharijiha. Dengan mengetahui makhraj daripada huruf-huruf tersebut dan sifat daripada huruf-huruf tersebut. Di sini menunjukkan di dalam ta'arif itu kan saripati kata yang mewakili seluruh pembahasan. Makharijiha itu dilafazkan di dalam ta'arif. Bermakna penting sekali pembahasan min aham maudhu' ilmi tajwid. Sifat huruf penting sekali. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf itu sendiri. Makhraj dan sifat. Bergeser antara itu dua, rusak huruf. Satu lagi harakat nanti. Wasifatu adzatiyah wal aradiyah wa ma yansha'u anha min al ahkam. Ini ketika huruf itu bergabung dengan huruf yang lain. Ada nanti kalau misalkan nun sukun bertemu dengan hamzah, nun sukun bertemu dengan mim, ya. Ada nanti ini huruf ini dipanjangkan, ini tidak. Maddiyah itu kan yang ada kan sama Quran saja. Hukum-hukum seperti inilah dipelajari di dalam ilmu tajwid. Jadi ketika kita mengatakan ilmu tajwid, bermakna langsung terbayang sama kita ilmu yang mempelajari tentang memperbaiki lafaz bahasa Arab. Jadi kalau mau fasih, pelajari ilmu tajwid. Maka bukan hanya kepada Quran saja, kepada bahasa Arab kita, pengucapan bahasa Arab kita juga akan fasih ketika mempelajari ilmu tajwid. Apa maudhu'nya? Yang dikaji di dalam ilmu tajwid itu lafaz apa? Apakah lafaz bahasa Arab secara umum? Tidak. Ada yang mengatakan Al-Quran, maudhu'nya adalah Quran, tema utamanya Quran. Ada yang mengatakan tema utamanya itu Quran dan hadis. Saya mendengarkan dari cerita Ustaz Aditya bahwasanya ada beberapa masyayikh itu ketika membaca hadis dengan ilmu tajwid. Ada dengan ilmu tajwid, tapi yang mu'tamad bahwasanya ilmu tajwid ini khusus untuk Quran, lafaz daripada Quran. Itu salah satu keistimewaan dari Quran. Thamaratuhu, hasil daripada mempelajari ilmu tajwid, mempraktekkannya. Ada kaedah itu tidak hanya dihafal, tapi dihafal dan dipraktekkan. Apa hasilnya? Saunul lisan anil lahni. Terjaga lisan kita daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah, untuk menjaga itu semua perlu cara. Ya, perlu cara. Perlu langkah-langkah. Apa langkah-langkahnya? Wa amma tahqiqus saunil lisan 'anil lahni inda qira'atil Qur'an lil itqani tajwid fala budda bi ma'rifati arba'ati asya'. Untuk menghasilkan sampai kepada bagusnya bacaan kita, terhindar daripada salah dalam pengucapan, mesti ada 4 hal yang kita lakukan. Ada 4 proses. Yang pertama, kita ma'rifatu makharijil huruf. Kita mengetahui makhraj huruf. Tidak sekedar tahu, sadar, ucapkan seperti itu. Dibimbing oleh guru kita, misalkan ketika setoran, kita baca dibimbing. Tahu kita, di sini di ujung tenggorokan tempatnya. Enggak kita buat lagi tahu kita beda antara kha dengan gha pada inhibasun nafas, mengalirnya nafas pada kha, tertahannya nafas pada gha, dilatih pada sifat itu pada makhrajnya sama. Lalu kita mengetahui juga
sifat khas untuk huruf itu. Setelah kita tahu makhraj di mana, kita praktekkan benar. Dan lucu juga kalau misalkan kita mengeluarkan makhraj, mengeluarkan huruf bukan dari tempatnya, itu tidak bisa. Tidak bisa. Mesti keluar dia dari makhrajnya, baru huruf itu. Lalu mengetahui sifat huruf. Setelah tahu sifat huruf, praktekkan. Ini punya sifat istifal, berarti turunkan habis. Ba, nak kita baca bo, ba, ta. Ini punya sifat itbaq, ini punya sifat isti'la, naikkan. Po, nak kita baca pa, po. Dan ingat ujungnya tetap juga isti'la. Jangan sampai isti'la di awal, istifal di akhir. Po, kho. Jangan. Kenapa? Nak mungkin isti'la dengan istifal satu huruf itu punya dua sifat yang berlawanan. Mungkin enggak kita duduk dan berdiri dalam satu waktu? Tidak. Itu harus kita ketahui dan praktekkan. Langkah selanjutnya, mengetahui hukum-hukum allati tansha'u anha fit tarkib. Kita mengetahui hukum-hukum bagaimana huruf itu ketika di dalam kata, ataupun setelah bergabung menjadi satu kata ataupun menjadi kalimat. Itu harus kita ketahui. Setelah itu semua langkah yang kita ketahui dan kita lakukan prosesnya, dilatih, berlatih diri. Maka disebut yang keempat, riyadhatul lisan wa kasratut tikrar. Berlatih diri. Ikuti prosesnya sampai insyaAllah. Sampai kita mendapatkan spontanitas, ataupun kalau bahasa lainnya disebut malakah. Nisbah ilmu ini salah satu daripada ilmu syariat yang berhubungan langsung dengan Al-Quran secara lafaz Al-Quran. Nisbahnya ya. Bismillah. سادسا واضعه من الناحية العلمية التطبيقية هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الناحية العلمية النظرية فقد اختلف في واضع علم التجويد على آراء كثيرة، فمنهم من قال أبو الأسود الدؤلي، ومنهم من قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي. سابعا فضله، هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكتاب الله تعالى. ثامنا مسائله، هي القضايا والقواعد الكلية التي تتعرف بها جزئيات هذا العلم. تاسعا استمداده، استمد من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية وصلت إلينا عن طريق الصحابة ثم التابعين. عاشرا حكمه، تعلمه ومعرفة قواعده فرض الكفاية، والعمل به التطبيقي في القراءة فرض عين. قال ابن غازي في شرحه: اعلم أن علم التجويد لا خلاف فيه أنه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Tamam. Siapa yang mencetus ilmu ini? Siapa peletak? Istilahnya kalau peletak batu pertamanya, wadhi'uhu. Kalau dilihat daripada tatbiqiyan, maknanya praktek langsung, pengucapan lafaz langsung, itu langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minan nahiyatil ilmiyati tatbiqiyah. Daripada sudut pandang tatbiq, praktek langsung, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun dari sisi teori, misalkan saya teringat dulu dicerita oleh Syekh bagaimana dulu ulama meletakkan kaedah ilmu tajwid. Dirasakan di ujung aqsal halqi. Di tengah tenggorokan. Wasatul halqi. Ditulis seperti itu. Nah, siapa yang mencetuskannya pertama sekali? Berbeda pendapat. Faqad ikhtalafa fi wadhi'i ilmi tajwid ala ara'a katsira. Ada yang mengatakan Abu Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Dua ulama kita ini yang masyhur. Antara Abu Aswad Ad-Du'ali ataupun Imam Ahmad Al-Farahidi. Fadlunnya, apa keutamaan apakah utama kita belajar ilmu? Ya, ilmu tajwid ini min asyrafil ulum. Ya, wa afdaliha. Kenapa menjadi ilmu yang afdal, yang mempunyai keutamaan li ta'alluqihi bi kitabillah? Karena berhubungan langsung dengan kitab Allah, berhubungan langsung dengan Al-Qur'an. Di sini juga kalau batang tubuh kita berhubungan langsung dengan Quran, mulia juga. Baik mengkaji Quran, mengkaji maknanya dan lain-lain. Mulia. Masailuhu. Apa pembahasan di dalam ilmu tajwid? Dia adalah membahas tentang qadhiyah ataupun kaedah-kaedah secara umum, secara utuh, yang berhubungan langsung dengan juz'iyat pada ilmu ini. Maknanya berhubungan langsung pada lafaz Al-Quran tersebut. Berhubungan langsung dengan lafaz, dikaji semuanya di dalam ilmu tajwid. Dari mana diambil sumbernya? Istimdaduhu. Diambil dari min kaifiyati qiraati Rasulillah. Diambil daripada bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwarisi wasalat ilaina an tariqil as-sahabah, sampai kepada kita dengan cara tawatur daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi. Di sinilah pentingnya majelis. Di situ baru kita paham kata Maulana Syekh, al-hudur aham syai'. Hudur. Kenapa? Karena hudur di dalam majelis itu dan tarkis, bukan sekedar hudur saja. Tarkis, fokus. Ambil ilmunya di dalam majelis itu. Kenapa? Itulah yang menjaga dasar, pondasi menjaga daripada silsilah keilmuan. Duduk dalam majelis, berguru. Nah, wa hukmuhu. Hukmun, ketika kita belajar ilmu tajwid, hukmun, mempelajari kaedah ilmu tajwid itu fardul kifayah. Fardu kifayah. Tapi jangan bayangkan fardu kifayah untuk orang yang duduk di halaqah Syekh Abdul Qadir. Tidak. Ini fardun ain. Fardu ain untuk kita. Bukan fardu kifayah. Kenapa? Kita sudah meniatkan menuntut ilmu jauh terbang dari negeri kita ke Mesir. Tidak ada fardu kifayah, fardu ain. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, antum itu. Liyatafaqahu fid din. Kan ada kerja lain. Tafaqquh fid din, fardu ain. Fardu kifayah ini kenapa? Karena ada yang fardu ain. Coba yang enggak ada sebagian sudah mengerjakan, terlepas sebagian yang lainnya. Kalau semua menganggap semua ya udah fardu kifayah semua, siapa yang kerjakan? Enggak. Kenapa yang duduk di sini insyaallah menjadi qurra pada masa akan datang. Jadi fardu ain, enggak, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah untuk masyarakat yang umum. Itu belajar apa? Kaedahnya. Belajar kaedah. Belajar nazari. Adapun wal amalu bihi tatbiqi,
Adapun pengucapan Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini fardu ain. Ini fardu ain. Dia tidak tahu itu namanya ikhfa misalkan. Dia sebutkan anfusakum. Kita tanya anfu, nun sukun ketemu dengan fa. Apa itu? Ikhfa. Oh ya. Apa definisi ikhfa? Lughatan istilahan. Tidak tahu dia. Tidak masalah. Tapi kalau ditanya itu dari keluarga besar Halaqah Syekh Abdul Qadir, aib itu. Aib besar. Kenapa? Fardu ain atas dia. Sama bagaimana dia mengucapkan baik, begitu juga baik dia tahu dalam kaidah. Ingat manhajiyah Maulana Syekh tatbiqan wa nadzuran, itu dua sayap, tidak bisa dilepas. Tidak ada tawar menawar di situ. Nah, pengucapan secara tatbiq, ya, mengucapkan Quran sesuai dengan apa yang diturunkan, itu fardu ain kepada seluruh muslimin. Nah, dikatakan oleh Ibnu Al-Ghazi dalam syarahnya mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu tajwid ini la khilafa fihi annahu fardul kifayah. Fardul kifayah. Tidak ada khilaf ulama, dia fardul kifayah pada kaidah, pelajaran kaidah. Namun secara amali fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin. Nah, lalu kalau kita katakan fardu ain, apa dalil-dalilnya? Nah, kita masuk pada dalil-dalilnya sekarang. Dari kitab apa? Dari sunnah bagaimana? أولا أما الكتاب فقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال الإمام ابن الجزري في نشره التجويد فرض على كل مكلف. ثم قال رحمه الله وإنما قلت التجويد فرض لأنه متفق عليه بين الأئمة بخلاف الواجب فإنه مختلف فيه. نعم. ثانيا ومن السنة ما رواه مالك في موطئه والنسائي في سننه عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر. والمراد بقراءة القرآن بلحون العرب قراءته بحسب جبلته وطبيعته على طريقة العرب العرباء الذين نزل القرآن بلغتهم. والمراد بلحون أهل الفسق مراعاة الأنغام المستفادة من العلم الموضوع لها، فإن راعى القارئ النغمة فقصر الممدود ومد المقصور حرم ذلك. أيوة. Dalil daripada Quran, Alkitab. Warattilil Qur'ana tartila, itu perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Enggak, tadi bilang warattilil Qur'ana tartila in syi'ta. Enggak kan? Selama dia tidak ada kait, maka wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Dikatakan oleh Imam Al-Jazari, tajwidu fardun ala kulli mukallafin. Kenapa diletakkan fardun? Innama qultu tajwidu fardun karena muttafaqun alaihi. Fardun, kata fardun itu sepakat bahwasanya dia harus dilakukan, harus baca seperti itu. Sama kalau kayak Ahmad misalkan disebutkan lazim, itu paling tinggi itu. Kenapa dikatakan lazim? Sepakat atas lebih dari tabi'i, sepakat juga lebihnya berapa? Kamu itu? Nah, tapi kalau dibilang wajib, sepakat lebih. Tapi berapa lebihnya? Berbeda. Ya kan? Begitu juga fardun, sepakat harus begitu. Nah, sedangkan wajib, nanti kalau tidak dilakukan, mungkin bisa begini, mungkin bisa begitu. Kamu itu?
Mungkin ada dendanya, mungkin ada. Enggak, kalau fardun tidak ada cara lain kecuali harus ditunaikan. Maka dibilang wa inna ma qultu tajwidu fardun li'annahu muttafaqun alaihi bainal a'immah. Sepakat a'immah seluruhnya dari generasi ke generasi membaca Al-Quran itu mesti dengan tajwid. Mesti dengan tajwid. Dan mesti dengan bagaimana dzauqul Arab. Bagaimana dibacakan pada masa dulu? Begitu sampaikan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Bi khilafil wajibi fa innahu mukhtalafun fih. Nah, khilaf berbeda dengan wajib. Di situ ada perbedaan ulama. Seperti saya bilang tadi, wajib mad wajib. Wajib lebih daripada tabi'i. Tapi berapa lebihnya? Khilaf kan? Khilaf. Okey. Daripada sunnah, di dalam Muwatta Imam Malik dan Imam Nasa'i mengatakan apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Baca Al-Qur'an itu sesuai dengan tabiat atau fitrahnya orang Arab pada masa nubuwah. Cara bacanya, suaranya, ya. Wa iyyakum waluhuna ahli fisq. Hati-hati, jangan ya dengan dialek ataupun cara baca ahlul fisq. Maknanya apa? Yang mengambil ilmu aswat yang susunannya itu ilmu nada suara. Do, re, mi, fa. Nada seperti itu dimasukkan ke dalam Quran. Itu tidak boleh. Kemarin ketika ada khataman di Darus online sama Maulana Syekh, ada pertanyaan. Bagaimana yang sekarang ini viral? Yang tanya itu muridnya Ustaz Fakkar. Nah, bagaimana nada irama, apakah dia kenapa Syekh Aiman Suwaid mengharamkan ataupun keras berbicara di situ, dan kenapa dulu sebenarnya ini pembahasan sudah lama, pembahasan daripada dulu masa fuqaha, melihat bahwasanya sebagian fuqaha itu memang mengharamkan, sebagian lagi melihat bahwasanya nada irama itu yang dari Faris, bukan asli daripada Al-Quran, Farisi, kata manusia. Itu melihat ini wasilah untuk memperindah Quran. Maka sebagian memperbolehkan. Namun di zaman kita, kenapa Syekh Aiman Suwaid melarang keras? Kenapa? Karena sudah bergeser daripada tujuan dasar. Sudah seolah-olah ilmu tajwid itu itulah maqamat. Sudah fokus kepada nada, berlebih matnya. Wadduha. Kadang-kadang begitu. Ini sudah mencari membaca Al-Quran itu bukan lagi dengan tadabbur. Sudah menjadi seolah-olah satu nyanyian. Saya berbicara seperti ini, betul saya bilang, apa hati saya. Ada beberapa kali saya tengok, ya Allah, kok begini sama Quran. Ngaji, ada yang main colok uang di, ya Allah, wahyu itu. Walaupun senang kali sama Quran, kan ada adab. Kalau ditanya apa hukumnya, kan bingung kita jelaskan itu. Etika itu, bukan hukum. Orang yang paham etika itu kenapa? Mencintai, tahu dia siapa yang menurunkan. Namun sebagian pendapat ulama mengatakan boleh kalau dia menjadi wasilah. Dan ditanya lagi, kan zayyinu aswatakum gitu ya? Zayyinul Qur'an. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Dikatakan itu kan dalil untuk
Misalkan ada nada-nada yang kita masukkan, bi aswatikum kata Maulana Syekh. Dengan suara kamu, dengan tabiat kamu, fitrah kamu. Dan tujuannya untuk apa? Memperbagus bacaan, menarik orang untuk lebih tadabbur kepada Quran. Namun yang sekarang terjadi bukan itu. Sudah kepada mubalaghah dan fokus kepada nada. Di sini para qari, para mukri, para rawi melarangnya. Sudah bergeser seolah-olah tajwid itu adalah nada-nada, tangga nada itu adalah ilmu tajwid. Inilah dibatasi, jangan lagi. Makanya Syekh Aiman Sued terang-terang bilang tuh, di Indonesia di mana banyak yang seperti itu sekarang. Kadang-kadang malu juga kita. Baguskan suara tidak masalah. Namun ingat, iqra'ul Quran biluhunil Arab. Kaji makhrajnya, kaji sifatnya bagaimana, lihat waqaf ibtida'nya. Jangan hanya fokus kepada baca Bismillah begitu-gitu. Jangan, tidak sebatas itu Quran. Kalau mau semangat sekali belajar Quran, belajar yang betul. Belajar yang betul. Nah, ini pas kebetulan pembahasan ini. Harus kita sampaikan walaupun berat. Karena itu amanah ilmu. Bukan bermakna yang sudah tersebar luas itulah yang betul, enggak. Bukan itu. Jadi bacalah Quran itu biluhunil Arab wa aswatiha. Bukan bermakna juga kita mengatakan tidak boleh belajar misalkan maqamat apa lain, tapi fokuslah kepada ilmu tajwid. Nah, itu untuk memperindah. Sebagian ulama kita memperbolehkan. Kalau Maulana Syekh memang berdiri sama Syekh Aiman Sued, jelas terang mengatakan la iqra'u kama 'allimtum. Dengan nada suara kamu, dengan suara kamu. Paskan matnya segitu 2 rakaat, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Bas. Ada yang seperti itu, ada yang memperbolehkan. Tamam. Nah, kadang-kadang terbayang itu agak saya kesal, sedih ya, sedih karena apa? Malu kita kadang-kadang melihat. Nggak usah kita perpanjang lah. Nggak ada hormatnya sama Quran. Tadi bilang sama Syekh Mansud, yudillukum Allah yudillukum haula. Orang yang hanya bermain-main dengan nada Quran tanpa ihtiram sama Quran, tanpa ada nilai tadabbur, itu menyesatkan. Quran itu bukan diturunkan untuk hal-hal mempercantik suara. Tidak. Quran itu turunnya hudan linnas. Dikatakan wal muradu bi qiraatil Qur'ani bi luhunil Arab. Baru ditanya, apa maksud daripada baca Al-Qur'an itu dengan luhunil Arab, dengan dialek Arab. Qiraatuhu bihasabi jibillatihi wa tabi'atihi. Membaca Al-Qur'an dengan jibillatihi, tabi'ah, fitrahnya mereka. Beliau-beliau dulu pada masa zaman nubuwah. Al-Quran ini turun dari Allah, diletakkan bilisanin Arabiyyin mubin, dan dipilih orang-orangnya. Makanya kalau dikatakan sekarang, pas terkejut saya kata-kata Syekh Aiman kemarin. Beliau mengatakan apa ketika, kan sering juga kita nengok sekarang ada barnamis khasa pada Ramadan. Beliau mengatakan, kalau menghafal syair mungkin bisa orang, tapi kalau Quran memang pilihan Allah.
Memang betul-betul Allah pilih ini yang layak, ini hafalannya begini, lafaznya begini yang Allah turunkan, diamanahkan sama beliau. Nih, diamanahkan sama orang-orang pilihan Allah. Makanya hal yang pertama sekali kita berdoa kepada Allah, Allah pilih kita menjadi penghafal Quran sesuai dengan bacaan yang dirawikan oleh sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah pada awal khutuwat itqanul Quran ditulis memang al-hirsu ala qiraati as-sahih. Balik ke situ. Kalau umat balik ke situ, terasa lagi hidayatul Quran. Tapi kalau masih juga nada begini lebih bagus, nada masih mempertimbang itu, hilang ruhiyatul Quran yang menjadi hidayah linnas itu. Semangat boleh belajar, tapi terarah. Ya, biqiraati bihasbi jilbi wa tabi'ati ala tariqatil arabil ghuraba, dengan cara Arab yang asli, yang murni pada zaman nubuwah. Di mana lagi kita ambil pada zaman nubuwah itu? Makanya berguru masih banyak sekarang. Berguru, datangi guru yang benar. Datangi guru yang benar, lihat sanadnya benar, muttafaq bahwasanya ini memang betul qurra, rawi banyak. Dan menjaga majelis itu para guru-guru kita luar biasa. Saya melihat sendiri dulu ketika di Masjid Al-Azhar tingkat 1, ketika datang dari Matariyah itu, di Masjid Azhar jam 7 pagi, almarhum Syekh Abdul Hakim, Syekh Ashraf ya? Syaraf. Yang sekarang di sama orang Malaysia. Ashraf kan? Syekh Ashraf, Syekh Jamal Farouk. Ada imam Masjid Al-Azhar beberapa orang duduk sama Syekh Abdul Hakim. Masih setoran kayak kita setoran. Apakah Syekh Jamal Farouk tidak lancar hafalannya? Tidak, mereka menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sudah hampir salah 2 minggu lagi mau meninggal Syekh, mau wafat Syekh Abdul Hakim, saya masih menengok majelis itu. Itu sebelum di Azhar di termin di tingkat 2 kami nggak bisa masuk lagi karena sudah diperbaiki. Kita masih melihat itu kibar ulama itu duduk dalam majelis menjaga lafaz satu-satu. Sekarang qura'nya kemana? Tengok Syekh Ma'sarawi ada, tengok Syekh Aiman Suwaid ada, Syekh Abdul Qadir belajar langsung sama Syekh Aiman Suwaid di Makkah. Ketika Syekh Aiman Suwaid itu marah, rupanya keras juga kan, lembut Syekh Aiman Suwaid itu. Terbayang saya muka Syekh Abdul Qadir marah. Kenapa? Kalau bahasa Aceh itu itrun, i muka gure ya, itrun. Turun, kalau kata artikel apa? Turun air muka guru. Ya. Tabiat guru itu turun sama dia, akhlak guru itu turun sama dia. Inilah Islam sebenarnya. Dari generasi ke generasi diwarisi. Nanti ada juga yang dia tetap buat majelis, tapi dia yang lain dia kerjakan juga. Ada yang bertijarah, ada yang apa? Syekh Yusri khatam Bukhari di masjid apa? Di Masjid Dardir. Pertama sekali saya dibawa Ustaz Samsul ke Samsul Bahri, guru pertama saya, guru bahasa saya. Dia tinggal di Ermak dulu di belakang Monteria. Pertama sekali majelis saya dibawa Masjid Talaki tadi di Dardir. Sampai sekarang doktor beliau kan. Tapi majelis ditinggalkannya? Tidak. Dan sesuai majelisnya dengan apa yang dulu dilakukan para a'immah. Inilah yang diwarisi oleh Azhari sebenarnya.
mewarisi keilmuan dan mewarisi adat di dalam ilmu itu. Tidak melompat-lompat, tiba-tiba melompat. Tidak ada. Inilah yang kita jaga di majlis ini. Maka di sini penting sekali ketika Maulana mengatakan ahammu syai' al-hudur. Hudur huwa al-asas. Oh ya, baru paham. Jadi kalau ada suara-suara yang bagus, ya, belajar maqamat itu bukan memperbagus suara, tapi mengaturnya. Ya. Ada yang suara bagus, fokus pada titik tajwid hurufnya. Ditambah untuk seni dalam baca, itu seperti kalau rumah itu bangunannya apa, dicatnya lah. Kalau ada dicat sikit, ada seni sikit, kan lebih indah begitu. Tapi fokus kepada ilmu tajwid, fokus kepada kaedah tajwid, fokus kepada lafaz yang benar sesuai dengan lahajat Arab. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ini amanah ilmu. Saya bukan marah atau sensitif sama seseorang, tak. Amanah ilmu mesti disampaikan. Apa yang kita dengar, begitu dari guru kita dan begitu daripada guru-guru yang lain yang mutqin, yang betul seperti perawi, disampaikan. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Wal muradu biluhuni ahli al-fiski, dari situ dia. Mura'atul angham, menjaga nada, fokus kepada nada. Al-mustafada minal ilmil mawdu'i laha. Ilmu nada yang sudah sudah ada ilmunya itu, tangga-tangga nadanya. Fokus kepada itu dia. Sehingga mat tabi'i pun kalau nadanya memang harus nada seperti itu, dia pakai nada itu. Ditinggalkannya mat itu. Innamal mu'minuna pokoknya situ misalkan nadanya. Harus di situ tuh mat tabi'i. Digoyangnya juga di situ. Paham ya? Paham. Di sini ya. Fa in ra'al qari'un naghmata, kalau dia menjaga itu nadanya itu, fa qasara al mudud, dia mengurangi mat, kadar mat dalam Al-Qur'an, ataupun menambah wa mad dan maksur, atau menambah yang dua harakat ditambahnya lagi, haruma dzalik, maka haram. Kalau sekarang enggak apa-apa, tambah aja, enggak apa-apa, nanti di akhirat, nanti dipertanggungjawabkan. Mau siap tanggung jawab di akhirat, ahlan wa sahlan, kau itu aja, enggak pernah panjang tuh. Oh enggak apa-apa, dekat aja dulu. Wadduha, terus suka-suka hati. Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau enggak malu sama Allah, enggak malu, buat terus suka hati. Kalau ada nada yang bagus, pakai untuk memperindah, untuk lebih tajam dalam tadabbur. Lebih enak kita dengar suara. Itu ahlan wasalan, itu dibolehkan dari sebagian ulama menjadi wasilah untuk tadabbur. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. InsyaAllah nanti kita masuk kepada apa tadi? Ijma'. Daripada ijma' ya. Baik. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina
محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.